Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali di dalam sarapan. Kita sama-sama akan mendengarkan sebuah tema tentang ruang hening yang terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-12. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh bangun, masih diberikan nafas kehidupan, dan saat ini kami mau bersama membaca firman-Mu, terlebih mendengarkan dan mau merefleksikannya di dalam kehidupan kami. Maka tolonglah setiap kami agar kami bisa dimampukan untuk memahami apa yang menjadi sapaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Demi Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ini suka yang namanya kedamaian dan juga ketenangan, pasti Bapak Ibu menemukan sebuah ruang yang namanya itu ruang bebas gema. Nah, itu katanya 99,9% itu benar-benar kedap dari bunyi apapun. Nah, itu tempatnya ada di laboratorium Orville di luar negeri sana. Nah, ini dikatakan sebagai tempat yang paling sunyi di bumi. Orang yang ingin merasakan ruang itu harus duduk agar tidak mengalami disorientasi yang disebabkan oleh ketiadaan bunyi. Dan katanya Bapak Ibu, konon katanya enggak seorang pun mampu menghabiskan waktu lebih dari 45 menit di dalam ruangan itu. Berarti bisa bayangkan ya betapa kedapnya dan menakutkannya. Tetapi sejauh ini saya menemukan ruang adorasi yang menyenangkan, yang enak untuk berdoa, untuk menyendiri, itu ada di Kenjeran sana Bapak Ibu. Nah, tapi kalau di Kediri sekarang, saya menemukannya ya di Posarang. Itu tempat yang cukup nyaman bagi saya untuk kita bisa berada dalam suasana hening, damai dan juga tenang. Nah Bapak Ibu, kebanyakan dari kita ini ternyata membutuhkan suasana sehening itu. Karena kenapa? Karena di tengah dunia yang hening, yang bising dan juga sibuk ini, ternyata ada kalanya kita ini merindukan sedikit keheningan. Bahkan cerita yang kita tonton dan media sosial yang kita seringkali lihat dan juga menarik perhatian kita, itu menimbulkan suatu kebisingan karena dipenuhi dengan kata-kata, gambar dan juga video-video yang membuat kita ini kadang gagal di dalam mengerti dan mendengar suara Allah. Bahkan ketika kita membaca keseluruhan pasal ini Bapak Ibu, Nabi Elia itu pergi untuk bertemu Allah di Gunung Horeb, tetapi justru Nabi Elia ini tidak menemukan Allah di dalam angin, api besar, gempa, dan lain sebagainya. Justru kita mendapati bahwa Nabi Elia ini mendengar bunyi angin sepoi-sepoi basah, barulah dia menyelubungi wajahnya dan keluar dari gua untuk bertemu dengan Tuhan Allah, Sang Semesta Allah. Nah Bapak Ibu, jiwa kita itu pasti mendambakan yang namanya keheningan. Apalagi di tengah kesibukan dan juga keramaian sosmed ataupun lalu lintas dan juga mungkin keramaian di dalam kehidupan sosialisasi kita, sehingga itu membuat kita penuh dan membuat kita ini merindukan sesuatu hal apa, tetapi kita tidak tahu. Dan ketika kita merefleksikan kehidupan kita Bapak Ibu, kita itu rindu untuk mendengar suara Allah menyapa kita, nuturin kita, mau ngomong apa terhadap kehidupan kita. Maka Bapak Ibu sadarilah dan juga carilah ruang hening itu di dalam kehidupan kita, supaya kita ini tidak pernah melewatkan suara yang kecil lembut dari Allah. Beragam cara bisa kita gunakan ketika kita mungkin suka ke pegunungan atau suka ke suatu pantai atau ke air terjun. Suasana alam yang membuat kita mendapatkan keheningan untuk kita bisa memperoleh semangat baru di dalam kita menjalani kehidupan kita. Ataupun sekedar kita berkendara santai ataupun di rumah sambil menyanyi lagu rohani, itu sudah membuat kita hening dan juga mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan. Maka Bapak Ibu carilah seluas mungkin ruang hening kita untuk kita bisa menjumpai Allah di dalamnya dan kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui kehidupan kita. Mari kita bersama juga berdoa memohon pertolongan Tuhan.
Tuhan, kami mengucap syukur karena sapaan-Mu senantiasa membuat kami sadar dan senantiasa mengingatkan kami kembali akan apa yang hendak Tuhan tujukan kepada kami. Maka Tuhan, latih kami, tolong kami, asalah diri kami untuk kami ini menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, sehingga kami ya Tuhan juga diberikan kemampuan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, kami memohon sepanjang hari ini kiranya Tuhan menolong setiap kami supaya apa yang kami kerjakan dan karyakan, kami lakukan, itu semua kami tidak meninggalkan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.